Assalamualaikum Pak Jody, apa kabar nih Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Minku. Kabar sehat, alhamdulillah. Gimana kabarnya di sana? Alhamdulillah sehat juga nih Pak. Pak, kemarin ikut juga nggak nih Pak pesta belanja online di 44 kemarin? Wah, belum kayaknya ya kemarin ya. Ketinggalan kemarin. Wah, kebetulan banget nih Pak, sekarang Mhm. ini di bulan yang sama juga kita udah masuk ke bulan Ramadan. Kalau saya sendiri sih udah mulai lirik-lirik nih dari kemarin udah ada 44 tuh buat baju lebaran Pak. Tapi pengalaman saya nih Pak, kalau misalnya dari awal udah beli baju lebaran, nanti tuh di tengah-tengah pasti ada aja nih model terbaru. Terus ada juga yang promonya lebih heboh lagi tuh nanti di tengah-tengah bulan. Kalau sepengalaman juga nih Pak, tahun-tahun lalu, kalau misalnya udah beli lebih dari 2 baju, itu tuh pasti nggak akan dipakai Pak. Dipakai paling cuman satu nih pas lebaran. Udah gitu kalau mau dipakai lagi bajunya di tahun depannya udah nggak baru lagi, Pak. Nah, pernah juga nggak sih Pak ngerasain yang kayak gini? Wah, pernah banget yang kayak gini ya. Karena saya juga belajar nih, Minku, dari pengalaman-pengalaman tahun sebelumnya. Jadi terutama saat-saat kita menyambut Ramadan ini ya, alhamdulillah kita sudah berada di bulan Ramadan lagi. Tentunya nanti ke depan akan banyak tantangan dan juga bagaimana caranya kita bisa mengatur keuangan yang baik selama bulan Ramadan. Minku semangat ya berarti ya. Amin, Pak. Semangat, Pak. Nah, Pak, ngomongin baju lebaran sama Ramadan ini nih, Pak. Apakah sebenarnya baju lebaran itu tuh sangat berpengaruh untuk memperingati hari Ramadan ini ya, Pak? Baju lebaran sebenarnya sangat penting ya, karena kadang-kadang pada saat bulan Ramadan kita itu mempersiapkan diri dengan lebih baik dari aspek apapun. Mulai dari aspek pribadi, aspek mental, kita persiapkan pengen ibadah lebih banyak, karena di bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat dan ampunan. Sementara baju itu sebenarnya sebagai pelengkap saja, cuman tidak kita pungkiri bahwa kalau kita memakai baju baru biasanya semangat kita turut meningkat. Semangat untuk beribadah, semangat untuk bekerja, berbagi, dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai bahwa hanya karena kita nyari baju yang mungkin pengen ganti-ganti setiap tahunnya, malah akan terkendala di berbagai tujuan keuangan lainnya. Oleh karena itu, Sobat Finansialku, yuk kita kumpas tuntas ya lebih dalam terkait gimana caranya kita memanfaatkan bulan Ramadan ini dalam artian positif, momentumnya ini untuk mencapai tujuan keuangan dan juga mengatur keuangan yang lebih sehat daripada bulan-bulan sebelumnya. Wah, kalau gitu berarti kita harus benar-benar mengetahui bukan cuma sekedar baju baru, tapi adalah semangat yang baru juga ya, Pak ya. Harusnya seperti itu, karena kita berbicara tentang Ramadan tidak bisa dipisahkan dari spirit ya. Gimana spiritnya nanti, terutama esensi bulan Ramadan sendiri ini bisa membersamai kita walaupun nanti bulan Ramadannya telah usai. Lalu kalau misalnya kita balik lagi ke esensi nih Pak, sebenarnya apa sih arti Ramadan sesungguhnya? Ramadan sendiri sebenarnya adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu oleh umat muslim ya, sedunia. Karena Ramadan itu hanya ada satu bulan di setiap tahun, dan di bulan ini, di bulan suci ini, umat muslim ya, ini diwajibkan untuk berpuasa sebulan penuh. Dan hal ini sudah sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya adalah hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, dari sini sudah terlihat ya bahwa umat muslim wajib berpuasa dan juga dalam bulan Ramadan ini semua pintu rahmah dibukakan, semua pintu rahmat dibukakan, ampunan juga dibukakan sehingga harapannya ada potensi apabila kita beribadah, kemudian kita memperbaiki sikap kita, attitude kita, habit kita termasuk habit mengelola keuangan, harapannya nanti mendapat ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan puasa ini yang paling penting, ini esensinya adalah menahan diri. Sebenarnya secara bahasa puasa itu adalah
bagaimana kita bisa menahan diri dari berbagai macam godaan yang membatalkan puasa itu sendiri ya. Mulai dari menghindari makan, berpuasa dari minuman, hal-hal negatif lainnya yang bisa membatalkan puasa. Spirit inilah yang coba akan kita ambil ya Sobat Finansialku ya. Spirit menahan diri, esensi menahan diri ini akan kita terapkan dalam mengatur keuangan. Sehingga kita harapkan mengatur keuangan nanti prakteknya kita bisa membatasi diri dari berbagai macam godaan, membedakan mana kebutuhan dan keinginan, hal-hal yang bukan tujuan keuangan kita, dan lain sebagainya. Wah, menahan diri dari segala godaan ya Pak ya. Betul. Salah satunya pasti dari godaan belanja juga, dari promo-promo ya Pak. Semakin kita pengen menahan diri, biasanya makin gencar itu promonya Pak. Oke, nah Pak, kalau gitu berarti pasti ada kaitannya dong antara pengaturan keuangan seperti yang tadi dijelasin sama bulan Ramadan ini. Nah, apa sih sebenarnya kaitannya itu Pak? Karena bulan Ramadan ini kan tidak datang setiap bulan, maka sebenarnya ini adalah momentum. Makanya tadi Menko bilang ini momentum untuk menahan diri. Ini saya setuju sekali, karena kalau kadang-kadang kita beribadah, itu kita terasa lebih khusyuk ya, terasa lebih menjiwai itu selama bulan Ramadan. Bisa jadi merasa ibadahnya lebih banyak kuantitinya, kualitinya juga. Misalkan ibadah sholat malam, kemudian membaca Al-Quran, kemudian berpuasa tentunya ya. Kita memperoleh sebuah semangat baru bahwa kita bisa melakukan sesuatu yang tidak kita lakukan di bulan-bulan sebelumnya loh. Itulah yang pengen kita ambil, bahwa spirit menahan diri ini bisa kita terapkan dalam mengatur keuangan yang mungkin awal bulan ada promo, nanti tengah bulan ada promo lagi, kita tertarik. Nah, ini bagaimana nantinya kita harus secara mindful ya, secara sadar, secara penuh, secara utuh, kita benar-benar hadir dalam melakukan aktivitas pembelian ini, bisa benar-benar kita rem. Anggap aja kita sedang berpuasa, kayak nggak makan, nggak minum sampai maghrib. Ada promo, ada diskon, ini benar-benar kita berpuasa dari jajan dan lain sebagainya. Kita tunggu sampai benar-benar kita memiliki kebutuhan. Kalau misalkan yang di awal dibudgetkan untuk membeli baju hanya satu kali sepanjang bulan Ramadan, ya kita hanya beli satu. Nah, sekarang sebenarnya gimana sih Pak cara mengelola keuangan yang tepat di bulan Ramadan ini nih Pak? Sebenarnya cara yang tepat seperti apa sih? Kalau saran saya nih Sobat Finansialku, ada 3 langkah ya yang harus dijaga benar-benar nih pada saat kita mau mengatur keuangan menjelang bulan Ramadan atau saat ini sudah bulan Ramadan ya. Jadi yang pertama, langkah pertama adalah kita memiliki anggaran keuangan. Anggaran keuangan seperti apa sih? Anggaran keuangan itu adalah budgeting yang sederhana saja. Jadi misalkan kita untuk makan, kita kasih porsi berapa, untuk transportasi porsinya berapa, untuk investasi dan lain sebagainya, sampai untuk spending hal-hal yang memang kita butuhkan saat lebaran. Misalkan nanti berbelanja kue, membeli hampers ya, paket untuk saudara-saudara kita, memberikan angpau atau fitrah, kemudian zakat ya, zakat juga, sampai membeli baju lebaran untuk orang tua dan lain sebagainya. Dan juga yang perlu diingat, tahun ini kita tidak ada mudik lebaran, sehingga budget untuk mudik ini bisa dialihkan ke hal-hal lainnya yang bisa lebih membutuhkan. Ini juga teman-teman bisa lakukan ya di aplikasi Finansialku, caranya mudah banget. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki tujuan keuangan terlebih dahulu. Tujuan keuangan ini selalu kita tekankan ya, baik pada saat Ramadan atau tidak, ini mestinya ada. Misalkan setelah Ramadan saya pengen beli apa dan lain sebagainya. Karena bisa jadi nih sobat-sobat Finansialku di sini, setelah bulan Ramadan malah banyak rezekinya. Misalkan ada penghasilan tambahan, misalkan ada rezeki lainnya dalam bentuk THR atau bonus dan lain sebagainya. Nah, ini harus memiliki tujuan keuangan di awal agar kita bisa membantu berhemat ya, membantu memberikan kesadaran bahwa tadi kita sudah menahan diri, kemudian kita tambahi lagi, ke depan kita punya tujuan tertentu. Sehingga apabila ada timbul godaan-godaan atau membelanjakan yang lebih banyak dari sebelumnya, ada sebuah rem yang bisa kita tarik dari tujuan keuangan ini, sehingga harapannya adalah dana yang sudah kita sisihkan di awal itu bisa dioptimalkan nanti untuk tujuan keuangan.
Itu yang kedua. Nah, nanti teman-teman juga bisa cek tujuan keuangan ini kita ngitungnya melalui aplikasi Finansialku. Yang ketiga adalah kita melakukan pencatatan dan juga membatasi budgetnya. Kita sudah mempunyai anggaran, sudah mempunyai tujuan. Yang ketiga, kita catat. Kita bisa catat juga di aplikasi Finansialku terkait dengan apa saja yang sudah kita keluarkan nih di hari pertama, di minggu pertama, atau 10 hari pertama. Sehingga berikutnya akan ada evaluasi. Kira-kira kalau saya batasi nih, catatan untuk pembelian makanan, untuk berbuka, untuk sahur, dan lain sebagainya, apalagi di saat-saat pandemi kita jauh bisa berhemat, tidak melakukan buka puasa di luar, maka harapannya pencatatan ini akan membantu untuk merencanakan planning kita selanjutnya. Maksudnya adalah action selanjutnya seperti apa. Kalau misalkan di seminggu pertama sudah dicatat juga dan ternyata boros, ini bisa menjadi evaluasi untuk minggu kedua, minggu ketiga, dan minggu keempat. Nah, kurang lebih 3 hal itu yang Sobat Finansialku harus jaga, dan langkah-langkah ini benar-benar diperhatikan agar pengaturan keuangan kita bisa lebih tepat sasaran pada saat bulan Ramadan. Buat anggaran, buat tujuan, dan juga catat keuangannya. Dan ketiga hal ini sangat bisa dilakukan cuma dalam satu aplikasi aja ya Pak Jody ya. Cukup pakai aplikasi Finansialku aja. Langsung bisa catat, langsung bisa buat anggaran, langsung bisa juga buat rencana keuangan. Dan yang asiknya lagi nih, kalau mau konsultasi langsung sama Pak Jody, bisa juga lewat aplikasi Finansialku ya, betul nggak Pak? Betul banget, nanti teman-teman bisa langsung live chat di sana, langsung pilih saya Harika Jody CFP untuk tanya-tanya tentang apa saja sih problem keuangan yang teman-teman hadapi saat ini, atau mungkin sekedar tanya-tanya tentang investasi dan asuransi. Itu semua bisa teman-teman lakukan di aplikasi Finansialku. Wah, kapan lagi bisa ngobrol sama ahli keuangan langsung? Kalau misalnya nih, Sobat Finansialku cari-cari tempat lain, ngobrol sama CFP atau perencana keuangan itu susah banget, dan gimana ya, harganya pun lumayan mahal, tapi di sini cuman pakai aplikasi Finansialku aja, langsung bisa ketemu dan langsung bisa konsultasi. Wah, asik banget ya. Dan Sobat Finansialku, sebenarnya yakin gak sih Sobat Finansialku ini bisa mengatur dana THR ini? Yakin bakalan jadi bahagia atau malah nambah boros? Nah makanya, nanti akan kita bahas di video-video berikutnya. Jadi Sobat Finansialku, jangan lupa subscribe YouTube channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oke, segitu aja dari Minku dan juga dari saya Harika Jody CFP, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.